kembali ucapkan selamat pagi kepada anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabar anak-anak kami hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu kembali di video pembelajaran yang berikutnya. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kelanjutan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang organ-organ gerak pada manusia. Yang sebelumnya kita bahas rangka, dan hari ini kita akan membahas tentang otot dan sendi. Dan kompetensi dasar yang harus tercapai pada materi kali ini yaitu memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus tercapai setelah kamu mempelajari materi hari ini adalah: yang pertama, kamu mampu mengorganisasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. Dan yang kedua adalah kamu diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi otot bagi tubuh manusia. Dan yang ketiga, kamu mampu menjelaskan jenis-jenis otot pada tubuh manusia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam subpokok materi kita hari ini. Yang pertama kita bahas yaitu tentang otot, atau yang lebih dikenal dengan istilah daging. Otot. Nah, otot dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan istilah daging. Dalam bahasa biologi, daging kita sebut dengan otot. Nah, otot ini dikatakan sebagai alat gerak aktif. Mengapa? Nah, alasannya adalah karena otot ini dapat berkontraksi, sehingga otot dapat menggerakkan rangka atau tulang. Ada 3 ciri-ciri otot. Yang pertama adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dari ukurannya yang semula. Lalu yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dari ukurannya yang semula. Jadi kebalikan dari kontraksibilitas. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas, di mana ini merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukurannya yang semula. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah jenis-jenis otot, di mana jenis-jenis otot ini ada 3. Yang pertama adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini disebut juga dengan otot rangka, karena otot ini melekat pada rangka atau tulang. Nah, otot lurik ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, otot lurik ini pada umumnya berwarna merah. Nah, kalau kita amati di bawah mikroskop, otot lurik ini memiliki garis gelap dan garis terang yang terlihat seperti pada gambar. Yang kedua, otot lurik ini memiliki komponen yaitu aktin dan miosin, di mana aktin dan miosin ini merupakan komponen penggerak otot. Lalu yang ketiga, otot lurik ini pada umumnya berbentuk silindris panjang atau menyerupai benang, sehingga otot ini dapat dipisah-pisahkan atau kita suwir-suwir kalau misalnya pada daging ayam atau daging sapi. Kemudian otot ini memiliki banyak inti di bagian tepi selnya. Ciri selanjutnya, otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita atau atas perintah otak, dan ini dikenal dengan istilah volunteer. Dan otot ini sifatnya mudah lelah. Misalnya, kalau kita terlalu banyak melakukan kegiatan gerak, maka otot ini akan cepat lelah
sehingga kita akan sering merasa pegal-pegal. Contoh gerak yang dilakukan oleh otot lurik yaitu misalnya kegiatan berlari maupun berjalan. Nah, selanjutnya jenis otot yang kedua adalah otot polos, di mana otot polos ini memiliki ciri-ciri yang pertama berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya itu meruncing, memiliki satu inti di bagian tengah, dan otot ini bekerja secara tidak sadar atau otonom yang sering kita kenal dengan istilah involuntar. Nah, otot ini tidak cepat lelah sehingga dia dapat bekerja secara terus-menerus namun lambat. Nah, contoh-contoh organ dalam tubuh kita yang tersusun atas otot polos adalah organ pencernaan, organ kelamin, organ ekskresi, dan pembuluh darah. Dan jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Nah, dikatakan otot jantung karena otot ini terletak di jantung. Artinya otot ini yang menyusun sebagian besar jantung. Nah, otot ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki banyak inti dan terletak di bagian tengah sel. Ciri yang kedua, otot ini berbentuk serabut lurik yang bercabang. Jadi otot jantung itu menyerupai otot lurik namun memiliki cabang di bagian ujung-ujungnya. Ciri yang selanjutnya, otot ini bekerja secara tidak sadar atau otonom. Nah, ini juga dikenal dengan istilah involuntar. Dan sifatnya tidak mudah lelah, sehingga otot jantung ini dapat bekerja secara terus-menerus. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini ada dua, yaitu antagonis dan sinergis. Nah, kita bahas yang pertama, sifat kerja otot yang antagonis. Artinya di sini kerja kedua otot tersebut berlawanan, yaitu kontraksi dan relaksasi. Nah, contoh kerja otot yang bersifat antagonis itu yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Contohnya ketika kita membengkokkan dan meluruskan siku atau lutut. Lalu yang kedua ada abduksi dan adduksi, yaitu gerakan menjauhi dan mendekati badan. Contohnya itu ketika kita merentangkan tangan dan menurunkan tangan. Lalu yang ketiga ada pronasi dan supinasi. Ini gerakan menelungkup dan menengadah. Contohnya ketika kita membalikkan telapak tangan. Lalu yang keempat ada depresi dan elevasi. Nah, ini gerakan ke bawah dan ke atas. Contohnya gerakan kepala yang menunduk dan menengadah. Lalu selanjutnya sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis, yaitu kerja kedua otot yang saling bekerja sama. Contohnya itu otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Organ gerak yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sendi. Nah, sendi ini merupakan persambungan antar tulang. Mari simak penjelasan berikut ini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tubuh kita tersusun atas sekumpulan tulang-tulang yang disebut dengan rangka. Masih ingat kan? Kumpulan dari tulang-tulang itulah yang disebut dengan rangka. Nah, tapi gimana ya tulang-tulang itu dapat bersatu? Tunggu dulu. Coba deh perhatiin lebih teliti lagi. Ternyata di antara tulang-tulang ini kayaknya ada suatu struktur yang menghubungkannya. Struktur apa ya? Nah, ternyata struktur yang menghubungkan antar tulang-tulang tersebut itulah yang disebut dengan sendi. Sendi membuat tulang-tulang kita seperti bersatu.
Ingat ya bahwa sendi adalah penghubung antar tulang. Sendi disebut juga dengan artikulasi. Apa aja sih fungsi sendi itu? Sendi itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, menghubungkan dua atau lebih tulang sehingga membentuk rangka. Ini sudah Ibu jelasin tadi ya. Yang kedua, memungkinkan rangka tubuh kita dapat bergerak bebas atau lebih leluasa. Dengan adanya sendi dapat membuat tubuh kita bergerak bebas atau leluasa. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sendi. Apa aja ya jenis-jenis sendi? Jenis-jenis sendi berdasarkan gerak yang dihasilkannya ada 3 jenis. Yang pertama, sinartrosis atau yang disebut juga dengan sendi mati. Yang kedua, ampiartrosis atau yang disebut juga dengan sendi kaku. Yang ketiga, diartrosis atau yang disebut juga dengan sendi gerak. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk mari kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sinartrosis atau sendi mati. Definisi dari sinartrosis itu sendiri adalah sendi yang tidak menghasilkan gerakan. Makanya sendi ini disebut juga dengan sendi mati. Sinartrosis atau sendi mati terdapatnya pada sendi antar tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, kita akan mempelajari ampiartrosis atau sendi kaku. Definisi dari ampiartrosis itu sendiri adalah sendi yang menghasilkan sedikit gerakan. Makanya sendi ini disebut juga dengan sendi kaku karena hanya menghasilkan sedikit gerakan. Contoh dari ampiartrosis atau sendi kaku itu terdapatnya pada sendi antar ruas-ruas tulang belakang. Ingat ya. Yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak. Definisi dari diartrosis itu sendiri adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Contohnya adalah sendi pada gelang bahu dan gelang panggul. Nah, sebenarnya diartrosis ini banyak sekali contohnya dan jenisnya. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Sendi diartrosis atau yang disebut juga dengan sendi gerak ini dapat kita kelompokkan lagi menjadi 6 jenis. Apa aja ya? Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua sendi pelana, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi putar, yang kelima sendi gulung, yang keenam sendi geser. Untuk tahu lebih lanjut tentang sendi tersebut, tonton terus ya videonya. Yang pertama kita akan membahas yaitu sendi engsel. Nah, sendi engsel ini mempunyai bentuk di mana salah satu ujung tulangnya berbentuk silinder. Kemudian, tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel ini terdapatnya adalah pada siku dan pada lutut. Ingat ya. Yang kedua yaitu sendi pelana, di mana pada sendi pelana ini terdapat pertemuan antara dua buah tulang yang berbentuk seperti pelana. Makanya sendi ini disebut dengan sendi pelana. Sendi pelana ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana terdapatnya pada pangkal ibu jari.
Yang ketiga yaitu sendi peluru, di mana bentuknya adalah salah satu ujung tulangnya berbentuk bola. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai bentuk seperti bulat atau bola, kemudian akan masuk ke ujung tulang lainnya yang berongga yang memiliki bentuk seperti mangkok. Sendi peluru ini dapat membentuk gerakan bebas atau ke segala arah. Contoh dari sendi peluru ini adalah sendi antara tulang lengan atas atau humerus dan juga gelang bahu. Yang keempat yaitu sendi putar. Sendi putar ini bentuknya adalah di mana salah satu ujung tulang mengitari ujung tulang yang lain. Arah gerakan dari sendi putar adalah memutar. Tempat atau letak terdapatnya sendi putar ini adalah pada penghubung antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang kelima yaitu sendi gulung. Sendi gulung ini memiliki bentuk di mana salah satu ujung tulangnya berbentuk oval. Arah gerakannya adalah dua arah dengan gerakan yang terbatas. Tempat atau letak terdapatnya sendi gulung ini yaitu penghubung antara ujung tulang telapak tangan dan ujung tulang jari tangan. Keenam yaitu sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja dari sendi geser ini adalah di mana salah satu bagian dari tulang akan bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Ingat ya, arah gerakan dari sendi geser ini adalah menggeser. Kemudian letak atau tempat terdapatnya sendi geser ini adalah pada pergelangan tangan dan pada ruas tulang belakang. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu berharap anak-anak kami sekalian dapat memahami materi yang telah diajarkan pada hari ini. Namun, apabila kamu masih kurang mengerti, seperti biasa, kamu dapat mengulang kembali video pembelajaran hari ini sehingga kamu dapat memahaminya lebih lanjut. Selanjutnya akan ada soal-soal latihan yang harus kamu selesaikan dalam lampiran video ini. Silahkan kamu kerjakan dengan baik, pahami materi yang sudah diajarkan sehingga kamu akan lebih mudah menjawabnya. Untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, karena kita sudah memulainya dengan doa, maka mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Namun tetap ingat bahwa kamu harus tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa dan selamat pagi.